Batalnya rencana Atta Halilintar memboyong Aurel Hermansyah ke pelaminan tahun ini, seperti yang direncanakan sebelumnya, telah menimbulkan kehebohan tersendiri dan menghadirkan kekecewaan serta kesedihan. Setelah sebelumnya Atta mengklarifikasi soal batalnya rencana pernikahan mereka tahun ini, kini giliran Anang Hermansyah, ayah Aurel, yang bicara secara blak-blakan dan eksklusif menanggapi batalnya rencana pernikahan Atta dan putrinya. Mengapa Anang sampai mengatakan bahwa pernikahan tak bisa dilangsungkan begitu saja? Benarkah karena hingga saat ini orang tua Atta belum juga menemui Anang Hermansyah selaku ayah Aurel? Apa pula maksud dibalik pernyataan Anang bahwa pihaknya hanya bisa menunggu? Seperti apa pula klarifikasi Atta terkait kabar miring putusnya jalinan cinta mereka pas pernikahan ditunda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Semakin mendekati penghujung tahun 2020, kekecewaan dan kesedihan makin tebal menyelimuti pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Rencana awal keduanya untuk menikah di akhir tahun ini, tepatnya tanggal 31 Desember, akhirnya batal dilangsungkan. Berbagai hal diduga jadi penyebab, selain adanya pandemi COVID-19 yang masih terus panas dan menghalangi orang tua Atta yang kini berada di Malaysia untuk datang ke Jakarta lantaran Malaysia memberlakukan lockdown. Sebenarnya statement bilang tanggal 31 itu kan sebenarnya Atta ya, bukan dari aku. Karena memang Atta itu pengennya di tanggal 31 Desember supaya yang merayakan itu banyak. Nah, jadi dia pengen satu dunia tuh bisa ikut merayakan kalau misalnya nanti mau ada acara pernikahan ataupun setiap anniversary itu selalu rame gitu. Dia tuh pengennya kayak gitu. Menunda pernikahan sih enggak sih, emang aku kan dari awal udah bilang kalau nggak tahun ini tahun depan. Jadi kalau tahun ini udah kelar pandeminya ya tahun ini, kalau tahun ini belum kelar ya tahun depan. Katanya baru mungkin tahun depan baru lebih membaik ya, baru keluarga sama keluarga enak kan bisa ketemu, terus enaknya kan bisa ngundang teman-teman juga. Sedih nggak sih mungkin diundur pernikahannya karena belum keluarga? Iya sih, sedih juga lah. Soalnya enak tuh keluarga sama keluarga ketemu, ya nggak bener bro. Harus semuanya sama-sama ini bertemu, pasti enak. Ya kalau aku sih ya tanggal berapa, ya terserah lah. Maksudnya tanggal aku sebenarnya nggak terlalu mematokkan mau tanggal segini, mau tanggal segitu gitu. Yang penting ya yang terbaik aja lah tanggalnya gitu. Mau tanggalnya kapan gitu, bebas sih gitu. Nggak pernah matokin harus segini gitu. Secara blak-blakan, Anang mengakui posisinya sebagai orang tua perempuan hanya bisa menunggu langkah keluarga Atta Halilintar terkait rencana bahagia Atta dan Aurel. Sebagai orang tua, tidak bisa terlalu mendesak, apalagi memaksakan kehendak mereka kepada Atta dan Aurel. Menurut Anang, yang pasti pernikahan mereka tinggal menunggu kedatangan orang tua Atta dari Malaysia. Artinya tetap bisa digelar tahun ini kalau memang orang tua Atta sudah bisa datang ke Jakarta. Depannya kapan gitu Mas? Nah itu juga, ini sebetulnya kan keputusan dari tangannya Aurel Atta gitu. Aku bilang, ya gimana? Keinginan orang tua pasti maunya yang terbaik lah. Ya, terbaik juga terutama ya buat kalian yang menjalankan. Jangan terus kamu memikirkan baiknya buat kita aja, tidak. Karena ini kan hari bersejarahnya mereka berdua untuk mulai bahtera baru dalam berjalan di dunia. Jadi memang harus mereka yang bisa merancang dengan baik,
harus sebijaksana itu, karena ini ya memang rencana hidup mereka. Nggak bisa aku dari kacamatanya aku untuk bicara itu, nggak bisa. Memang harus Aurel dan Atta yang bicara tentang hal ini. Kalau aku secara keluarga, ya kita sampai hari ini memang mendoakan, ya kita semua berharap mendoakan untuk bagaimana mereka berdua bisa berjalan lancar. Aku pun nggak berani bicara apakah itu tidak apa, nggak tahu aku. Tahu-tahu besok lusa bapaknya bisa datang, ya terus gimana? Ya gimana, orang gini kan perempuan. Tinggal menunggu bapaknya datang ke rumah. Aku lebih menghormati mereka memiliki rencana. Karena ini mereka yang akan menjalankan. Dia yang bisa mengerti kapan dan bagaimananya. Aku sangat menghargai bahwa ini adalah perjalanan chapternya dia. Kalau Aurel ngajak bicara, aku mau ngomong. Selama Aurel belum mau ngomong, ya sudah. Aku nggak mau overlap untuk hal itu. Aurel sudah dewasa. Aku nggak mau overlap. Aku nggak mau rewel. Sama. Malah bunda yang kadang ngomong, udah kita nggak boleh rewel. Kasihan mereka nanti. Bunda bijaksana banget ngeliat ini. Udah kita jangan rewel, kita doain aja. Artinya ya namanya kita yang akan nanti anak kita yang mau dipinang ya sudah ditunggu. Terus kita mau ngocok-ngocokin, maksa-maksain, lah ini gimana ya, nggak boleh. Nggak. Biarin itu arealnya mereka berdua. Apapun yang bisa jalanin mereka silahkan jalankan selama dia mampu. Ya kita doakan. Nah lancar semua. LDR sama mamahku sendiri 7-8 bulan. Jadi cukup lama ya LDR sama mamaku juga, jadi karena kan kalau nikah enaknya ada orang tua, aku selalu bilang gitu. Di tengah kabar batalnya pernikahan Atta Halilintar dan Aurel yang digelar tahun ini, jalinan cinta Atta dan Aurel tiba-tiba dikabarkan putus. Benarkah demikian adanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Assalamualaikum pemirsa, saya Lesti. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, tayangnya di siang hari dan malam hari. Wajib nonton ya teman-teman. Kabar batalnya pernikahan Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah yang digelar tahun ini menimbulkan kehebohan di kalangan netizen. Netizen pun mereka-reka penyebab batalnya pernikahan Atta dan Aurel lantaran hubungan keduanya sudah tidak harmonis lagi, bahkan diklaim netizen sudah putus. Menanggapi kabar miring tersebut, tak hanya Atta yang membantah, tapi juga Anang Hermansyah, ayah Aurel. Keduanya kompak menegaskan bahwa jalinan cinta mereka hingga hari ini masih aman-aman saja dan masih dibuai oleh asmara yang membara di antara keduanya. Kata siapa nih? Ada netizen yang Waduh, aku juga nggak tahu kalau dibilang bermasalah ya, tapi kalau aku sih fine-fine aja. Bahkan tadi habis video call juga semua aman-aman aja sih. Cuma kadang-kadang kan nggak tahu ya, orang suka kasih berita-berita yang aneh-aneh aja atau bermasalah atau apa. Padahal kita fine-fine aja, aman-aman aja gitu. Nggak ada problem-problem yang gimana-gimana. Komunikasi kan banyak yang bisa dilakukan. Kayak Atta dengan Aurel sampai sekarang ini masih syuting mulai tadi pagi nggak kelar-kelar. Nah, aku bingung. Orang aku taunya mereka bareng, gimana? Kabar miring putusnya cinta Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah bahkan sampai membuat Verrel Bramasta yang notabene mantan pacar Aurel dan sahabat baik Atta ingin tahu langsung dari Atta sendiri belum lama ini. Kepada Verrel, Atta menunjukkan sejumlah bukti bahwa hubungannya dengan Aurel baik-baik saja dan komunikasi mereka pun lancar. Iya, aku mau nanya aja, kamu sama Aurel ada apa? Itu aja pertanyaan aku. Ada apa? Gak ada apa-apa, ya Masa? Allah. Ini aja tadi baru chat. Mana? Liatin ke aku chatnya. Buktinya liatin ke aku dan liatin ke semua pemirsa. Dia, video call Aurel sekarang.
Mana? Sayang, aku OTW silat, good luck for you tonight. Oke sayang, thank you. Kapan kau udah selesai ya, bla. Tuh, baik-baik Aku belum baca kan mana? Tuh. Ya sini aku scroll dulu dong, lihat dulu mana. Itu scroll tuh, baik-baik aja. Tuh. Mana? Itu terakhir chattingan Oktober 14. Itu udah berapa hari yang lalu. Ini today tuh. Iya, tapi sebelum hari ini udah lama nggak kontek-kontekan. Ada apa itu, guys? Enggak pernah. Iya. Enggak pernah. Iya. Enggak pernah. Tapi kamu kenapa tiba-tiba sotoy ya? Aku merasakan. Kamu kenapa pengen aku berantem ya? Enggak. Karena aku nggak lagi berantem. Kenapa kamu yang pengen gitu loh? Enggak, justru aku khawatir kalau kalian berantem. Nggak pernah berantem. Aku nggak kepingin kalian berantem. Kita nggak pernah berantem. Atta laki-laki yang bertanggung jawab. Aku melihat dia laki-laki yang punya rencana, dia punya komitmen, dia punya apa. Tapi memang tetap semua usaha, semua apapun itu menunggu keputusan yang kuasa. Udahlah, jodoh itu Allah yang punya penentuannya. Memang ikhtiarnya manusianya berusaha. Aku sebagai orang tua juga mendoakan. Tapi penentuan akhir adalah Allah yang menentukan. Ya mudah-mudahan menemukan jalan yang memang berjodoh. Membantah kabar miring putus cinta dengan Aurel pasca batalnya rencana pernikahan tahun ini, benarkah di usia 9 bulan pacaran, Atta dan Aurel selalu diselimuti perasaan bucin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Omar Daniel. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, tayang 2 kali sehari, di siang dan juga di malam hari. Wajib nonton ya. Di tengah kabar miring putusnya jalinan cinta Atta Halilintar dengan Aurel Hermansyah, menyusul bantahan Atta dan Anang Hermansyah. Atta yang mengaku sudah 9 bulan berpacaran dengan Aurel melihat banyak perubahan pada diri kekasihnya itu saat ini bila dibandingkan masa-masa awal pacaran mereka 9 bulan yang lalu. Atta melihat Aurel semakin dewasa, tentu saja cocok menjadi calon istri dan ibu bagi anak-anak yang akan dipercayakan kepada mereka kelak setelah menikah. Wah, kalau ngomongin rencana mulu puyeng. Diomongin mulu. Kita yang diomongin yang baik-baik aja, kabar-kabaran, saling tanya. Kan namanya ya hubungan kita kan udah di atas 7 bulan ya. Bener nggak ya? Sorry, di atas 9 bulan. Udah di atas. Lupa ntar gue diomel lagi sama dia nih. Diamuk. Udah di atas 9 bulan ya, udah lebih dewasa lah dari pas awal-awal ketemu. Ya namanya manusia pasti tahu kejelekan satu sama lain ya. Kan kalau jadi pasangan tuh harus tahu baik buruknya, nggak bisa baiknya doang. Jadi harus saling mengerti lah. Selain melihat kedewasaan pada diri Aurel, rasa cinta dan sayang Atta kian membara kepada Aurel. Hari-hari mereka selalu dibuai oleh rasa cinta yang berbunga-bunga satu sama lain. Tapi Atta sendiri mengakui bahwa ia bukanlah sosok pria yang sangat romantis. Dengan kadar keromantisannya yang sedang-sedang saja, Atta tahu bagaimana mencurahkan cinta dan sayangnya sebagai pacar. Ia mengibaratkan dirinya dengan Aurel bagai api dan air. Saling melepas rindu satu sama lain dengan cara mereka masing-masing apa adanya dan tanpa dibuat-buat. Dan beruntung bagi Atta dan Aurel karena cinta mereka yang apa adanya itu mendapat dukungan luar biasa dari keluarga dan fans berat mereka. Yang bucin? Iya, selalu dibilang kan bucin banget ya kamu nih berdua. Kalau dibilang bucin banget sebenarnya enggak. Cuman memang kita berdua itu ini sih kayak api sama air. Jadi kalau dilihat orang, kelihatan orang tuh kayaknya gemes kata orang. Soalnya aku kan tipikalnya kayak jadi diri aku sendiri, dia juga jadi diri dia sendiri gitu. Dia pas ketemu bertembungnya tuh lucu kata orang-orang begitu. Yes, thank you lah banyak masyarakat Indonesia yang doain, banyak yang peduli, sampai kadang-kadang tuh kabar-kabar buruk nyampe mulu di aku. Enggak sih, kalau dibilang romantis banget enggak. Kita tuh lebih ke ini sih, saling menjaga satu sama lain. Saling melengkapi satu sama lain, dan kita apa adanya aja sih, nggak yang terlalu dibuat-buat gimana. Aku juga nggak yang terlalu kayak dibaik-baikin atau menye-menye, enggak. Emang aku tetap jadi diri aku sendiri, dia jadi diri dia sendiri, terus masyarakat suka ya alhamdulillah. Wah, itu nggak bisa dibalas dengan kata-kata yang luar biasa banget.
para para fans, para subscriberku yang mendukung aku terus tuh aku sangat luar biasa ya, sampai ada yang ngevote berbeda-beda handphone. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.